Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hamdani Dwi Prasetyo, SSI MSI, dosen tetap program studi Biologi FMIPA Unisma. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keanekaragaman Hayati dengan kode FAK 18. Mata kuliah Keanekaragaman Hayati ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek, dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman holistik terkait keanekaragaman genetik, spesies, hingga ekosistem, yang mana diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman Ahlu Sunnah wal Jamaah atau disingkat Aswaja, serta penafsiran ayat Al-Quran. Pendekatan yang kami gunakan yaitu menekankan pada student-centered learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori dan isu terkait lingkungan, tetapi juga dituntut untuk melakukan riset lapangan atau mini project berbasis biodiversitas untuk menganalisis data komunitas dari spesies maupun genetik dan ekosistem hingga menghasilkan karya ilmiah berupa artikel, jurnal, dan produk-produk berpotensi bioentrepreneur. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini terbagi ke dalam 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama, kontrak perkuliahan, pertemuan kedua, definisi dan sejarah serta jenis keanekaragaman hayati. Ketiga, urgensi keanekaragaman hayati. Pertemuan keempat, manfaat dan jasa layanan ekosistem. Pertemuan kelima, diversitas genetik. Pertemuan keenam, diversitas spesies. Pertemuan ketujuh, diversitas ekosistem. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Pertemuan kesembilan, konsep konservasi in situ dan penyusunan proposal riset. Pertemuan ke-10, konservasi ex situ dan metode pengukuran biodiversitas. Pertemuan 12 dan 13, mini project, sampling lapangan dan analisis data komunitas. Pertemuan 14 dan 15, penyusunan luaran artikel, jurnal ilmiah, dan video dokumentasi. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Untuk penilaian atau asesmen, bobot evaluasi yang diterapkan meliputi UAS berbasis luaran proyek yaitu 40%, UTS berbasis soal praktisi dan presentasi 30%, tugas terstruktur atau mini project 20%, kuis dan partisipasi aktif 10%. Pembelajaran ini dilaksanakan secara student-centered learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka di kelas dan juga pertemuan praktikum lab atau sampling lapangan, serta diskusi secara luring maupun daring. Platform yang kami gunakan yaitu LMS Menara Unisma, kanal komunikasi digital WhatsApp Group, dan media publikasi terbuka seperti YouTube MIPA Unisma. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya di kelas pada sesi ketiga, yaitu membahas topik urgensi keanekaragaman hayati. Pada sesi ini, mahasiswa diajak untuk memahami urgensi keanekaragaman hayati serta mendiagnosis urgensi keanekaragaman hayati di level genetik, spesies, hingga ekosistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan membahas terkait importance of biodiversity ya. Jadi kita akan bercerita bagaimana dan pentingnya seperti apa biodiversitas itu. Namun sebelum itu saya ingin teman-teman mengulas kembali. Kita ingat kembali materi sebelumnya apa. Mungkin ada yang berkenan untuk bercerita bagaimana materi yang kemarin, apa materi kemarin, kemudian seperti apa materi kemarin. Mungkin silakan ada yang berkenan untuk angkat tangan. Oke, silakan.
Selanjutnya kita akan mempelajari terkait importance of biodiversity. Mungkin teman-teman sudah mengenal apa pengertian dari biodiversity. Biodiversity adalah keanekaragaman hayati ya. Kita tahu bahwa di seluruh dunia memiliki biodiversitas. Banyak sekali tipe biodiversitas yang kita temui. Biodiversitas itu tidak mencakup hanya biodiversitas spesies, tetapi juga biodiversitas genetik hingga ekosistem. Sehingga dalam pengertian ini, biodiversity itu adalah bercerita terkait banyaknya perbedaan di tiap organisme. Organisme juga sangat bergantung pada organisme yang lain untuk survive, untuk bertahan hidup, dan juga variasi yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut agar dia bisa bertahan hidup dan juga memiliki tingkat diversitas yang bisa dipergunakan untuk bertahan hidup juga. Sehingga mulai dari diversitas genetik hingga diversitas spesies hingga diversitas ekosistem ini sangat menunjang untuk keberlangsungan hidup mereka. Mengapa dia penting? Tentunya keberlangsungan hidup yang mana dalam hal ini adalah human being sangat bergantung pada kesehatan. Manusia itu sangat bergantung pada kesehatan. Nah, kesehatan ini banyak sekali aspeknya, mulai dari bagaimana manusia butuh makan, bagaimana kondisi lingkungannya itu tetap sehat, dan bagaimana makanan itu juga dari sumber yang sehat dan sebagainya. Maka keberlangsungan hidup dan kenyamanan ya, ini disebutkan kenyamanan dalam hidup on basic biological system and process, itu berlangsung secara biologis. Manusia mendapatkan makanan dan banyak sekali obat-obatan dan produk industri itu berasal dari makhluk hidup, itu berasal dari alam liar. Alam liar itu kita eksplorasi, kemudian kita ekstraksi senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk kesehatan. Sebagai contoh, spirulina. Spirulina mungkin ada yang tahu, dia dipakai untuk apa? Masker wajah. Kemudian apalagi? Suplemen. Nah, ini kan sebenarnya adalah makhluk yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalian akan mempelajari yang namanya bioprospeksi. Jadi semua itu memang berawal dari makhluk-makhluk hidup yang kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari, itu kita manfaatkan. Dan awalnya memang manusia jumlahnya sedikit, maka kebutuhan dari sumber daya ini tidaklah banyak. Namun dalam perjalanan waktu, populasi manusia itu sangat meningkat, sehingga kalau manusia ini meningkat, maka kita harus menjaga biodiversitas ini. Semakin gesekan terhadap diversitas ini sangat tinggi, maka kita akan mengalami ancaman, yaitu biodiversity loss. Apa itu biodiversity loss? Kita kehilangan biodiversitas. Apa saja yang sudah kita gunakan sehari-hari, mulai dari pakaian, mulai dari makanan, mulai dari obat-obatan, mulai dari benda-benda yang kita gunakan, sebagai contoh handphone, kemudian apalagi bahan-bahan tambang lainnya, furnitur, dan semuanya, kendaraan kita, itu semua dari alam, dan kita juga menambang. Bagaimana proses tambang ini? Kita ekstraksi dari bumi, kita gunakan sebagai benda yang kita manfaatkan sehari-hari. Ini harus menghilangkan vegetasi yang ada di atasnya, di atas tanah tersebut, sebelum kita menggali beberapa mineral yang kita butuhkan. Berarti kan kalau kita tidak mengkonservasi, yang mana di situ bisa jadi ada spesies-spesies unik dan spesies-spesies yang sangat dilindungi. Ketika kita hilangkan, dia ya akhirnya menuju kepunahan. Sehingga sebenarnya ini adalah peran teman-teman biolog. Nanti teman-teman sebagai seorang biolog itu harus melakukan konservasi. Nah, konservasi apa saja? Mari kita lihat.
Nah, kita harus melakukan konservasi mulai dari genetik, spesies hingga ekosistem. Karena apa? Mereka memiliki nilai intrinsik ya. Nilai intrinsik. Biodiversity memiliki nilai dari dirinya dan nilai ini menjadikan manusia itu tahu bahwa ini adalah benda yang berguna. Ya, ini kita bisa lihat gajah. Ya, gajah ya. Nah, ini gajah. Ini apa ini? Panda. Ya, panda memiliki nilai apa bagi teman-teman? Lucu. Kemudian apa lagi? Memiliki nilai rekreasional kan? Karena kita mengunjungi kebun binatang, di situ ada panda, maka kita menikmati nilai kulturalnya. Ini yang dinamakan jasa layanan kultural. Kita bisa hadir ke kebun binatang, kita bisa melihat sekaligus refreshing, kita juga bisa mempelajari tingkah laku dari panda. Bagaimana dengan gajah? Apa yang kalian miliki, kalian nilai dari seekor gajah? Besar, kuat, apalagi? Sebagai seorang biolog kita bisa mempelajari kan, gadingnya dipakai untuk apa, kemudian bagaimana dia bertingkah laku ketika dia kan kalau di alam kan dalam suatu kawanan ya, bagaimana anaknya itu dilindungi, sehingga dalam aspek kehidupan sehari-hari kita belajar, oh gajah itu melindungi anaknya, kemudian dia punya ingatan yang bagus karena dia memiliki otak yang besar kan, sehingga ketika terjadi sesuatu kejadian kepada gajah, maka dia akan sangat mengingat kejadian tersebut, bahkan mengingat person-personnya. Nah, human responsibility toward other living things. Jadi responsibility dari manusia itu memang dilakukan dalam bentuk konservasi, ya. Nah, banyak sekali spesies keep us alive yang membuat kita tetap hidup. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Sebagai contoh adalah purifying water, fixing nitrogen, recycling nutrients and waste, pollinating crops. Baik, kita coba satu aspek ini, purifying water. Bagaimana bisa kita itu dapat air bersih, itu berasal dari mana? Kemudian siapa yang bertindak dalam proses pemurnian air ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, biasanya air yang mengalir itu kan banyak yang mengandung polutan. Nah, dengan adanya pohon, itu nanti air yang terdapat polutan akan terserap dan menjadi air sumber atau yang kita kenal sebagai air sumber yang sudah bersih, karena polutan-polutan tersebut dijadikan nutrisi oleh tumbuhan, dan air yang keluar dari sumber ini tadi sudah menjadi air bersih, menjadi kesejahteraan yang akan dimanfaatkan sebagai kesehatan ataupun dikonsumsi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Nida. Jawabannya sangat bagus sekali. Dan banyak sekali ya, selain dari purifying water, dia juga fixing nitrogen. Jadi kalau ada tanaman kacang-kacangan, dia kan menyerap nitrogen, tapi menyerapnya itu di bagian akar. Padahal nitrogen itu kan berada di alam sekitar kita ya. Itu dia dibantu oleh bakteri, dan bakteri ini terkonsorsium di akarnya tanaman kacang-kacangan ya, ada yang tanaman, ada yang tumbuhan ya, di fixing oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosobacter, sehingga nanti dia diserap, dipakai untuk nutrisi dia tumbuh. Nah, selain itu juga recycling nutrien seperti yang dijelaskan Nida tadi. Selain juga tumbuhan itu menyerap polutan, dia juga menggunakannya sebagai nutrisi, dan ini menjadi recycling nutrien yang berlebih di air, dia akan diserap oleh tanaman atau tumbuhan, nanti dari tumbuhan dia menggunakan sebagai kebutuhan dia untuk berkembang dan tumbuh berkembang ya,
Selain itu juga dia akan menyimpan sampah itu menjadi sebuah metabolit sekunder atau hanya sekedar disimpan saja. Nah, akhirnya airnya bersih, kemudian udara juga bersih, airnya bisa kita gunakan, udara juga kita bisa hirup dengan baik, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pollinating crop. Siapa polinator di sekitar kita? Yang paling mudah ditemui adalah polinator apa? Polinator ada setidaknya 2 ya, serangga sama burung. Kenapa kok bisa dikatakan polinator? Apa sih polinator? Membantu proses penyerbukan ya. Penyerbukan itu kalau burungnya besar, dia akan menyebarkan biji. Oke, bukan polinator ya, tapi dia membantu distribusi biji dari tumbuhan tertentu ya, sehingga tumbuhan tertentu itu bisa nanti tumbuh di tempat lain, dia berbunga, berbuah, atau kita bisa manfaatkan kayunya untuk kehidupan sehari-hari kita. Sementara itu ada burung-burung kecil yang dia juga menjadi polinator. Serbuknya terbawa di paruhnya atau terbawa di kaki burungnya, sehingga ketika dia hinggap di pohon yang lain, nanti serbuk yang dibutuhkan untuk perkembangbiakan tersebar secara baik. Nah itu kalau burung. Kalau serangga sudah pasti ya, seperti kupu-kupu, serbuknya juga terbawa oleh kakinya maupun sulurnya, dia akan hingga ke bunga yang lain, nanti juga akan terpolinasi secara baik. Nah, sehingga ini loh, manusia itu memang benar-benar termanfaatkan, manusia itu mendapatkan manfaat dari alam ini secara tidak langsung dan secara kita tidak sadari. Ya, baik dari tumbuhan maupun bakteri menghasilkan produk fotosintesis yang mana memproduksi oksigen untuk kita bernafas. Pohon juga mengabsorb karbon dioksida dari kendaraan yang kita hasilkan, karbon monoksida, dan juga mengurangi efek gas rumah kaca, sehingga ini sangat bermanfaat bagi kita. Sehingga imbal balik kita adalah harusnya mengkonservasinya ya. Nah, konservasi ini kita harus mengkonservasi 3 ini, yaitu genetic diversity, species diversity, dan ecosystem diversity. Nah, genetic diversity, kenapa kok kita harus mengkonservasi? Genetic diversity is variation in the genetic composition of individual in a population, community, or species. Jadi, ketika sebuah makhluk dia itu memiliki gen tertentu, gen tertentu itu bisa jadi gen yang bisa menunjang sebuah tanaman untuk bisa hidup. Salah satu contoh padi. Padi ini memiliki gen yang tahan kekeringan. Ketika masa kemarau, padi ini bisa jadi tidak bisa bertahan hidup. Tapi karena ada spesies yang memiliki genetik tahan panas, tahan kemarau, kita sisipkan kepada padi-padi yang memang kita inginkan, nanti padi ini akan bisa bertahan hidup pada kondisi kemarau. Sehingga padi ini yang nanti kita ekstrak menjadi beras, kemudian beras ini kita masak sehari-hari untuk kita makan. Ini merupakan genetik yang kita harus lindungi. Sehingga diversity genetik ini kita bisa melakukan aktivitas seperti genetic modifying ya terhadap suatu organisme, sehingga kita kenal istilah GMO, genetic modified organism, padi yang tahan kering, jagung yang berwarna-warni, kemudian berbagai produk lainnya ya, sehingga genetik sangat dan perlu kita lindungi. Ada lagi salah satu contoh hewan. Hewan itu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di kondisi yang kering misalnya juga, atau dia suka di kondisi tertentu. Nah, bisa jadi spesies yang lain dia tidak bisa hidup pada kondisi tertentu, sehingga genetik dari spesies yang memiliki ketahanan hidup yang lebih baik kita sisipkan kepada spesies hewan yang dia belum bisa bertahan hidup, sehingga nanti memiliki keturunan yang lebih kuat.
Nah, itu pentingnya genetic diversity. Berikutnya kita sesi diskusi. Silakan setelah ini membentuk grup terbagi menjadi 4 kelompok. Mungkin bisa dikelompokkan, bisa ada 4 hingga 5 mahasiswa dalam satu kelompok. Silakan mencari artikel ilmiah, silakan cari di Google Scholar untuk mencari artikel terkait diversitas, baik itu diversitas genetik, diversitas dari spesies hingga diversitas ekosistem. Silakan dikerjakan. Oke teman-teman, siapa yang bisa mempresentasikan hasil belajar dari artikel yang telah teman-teman pelajari? Silakan. Izin menjawab Bapak. Jadi setelah kita berdiskusi, kita menjelaskan salah satu jurnal. Yang pertama, keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan yang ada di daratan, udara, dan perairan pada suatu ruang dan waktu, baik berupa tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup terkecil seperti mikroorganisme. Nah, negara Indonesia ini negara tropis memiliki jenis keanekaragaman hayati yang melimpah dibandingkan wilayah non-tropis. Nah, sebagai contoh, pada kota Semarang. Pada kota Semarang sebagai salah satu dari 100 resilient city atau kota tangguh menyusun database keanekaragaman hayati untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diambil karena pesatnya pembangunan infrastruktur di kota tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya flora dan fauna akibat pergeseran habitat. Nah, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa kota Semarang masih memiliki potensi biodiversitas yang cukup tinggi dengan ditemukannya 10 spesies mamalia, 78 spesies burung, 26 spesies herpetofauna, 86 spesies serangga termasuk 60 spesies kupu-kupu dan 19 spesies ikan. Meski potensinya tinggi, keanekaragaman hayati di Semarang menghadapi tantangan serius akibat alih fungsi lahan RTH menjadi pemukiman, kerusakan hutan, serta kondisi pesisir Pantai Trimulyo yang kumuh dan dipenuhi sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, merekomendasikan pemerintah kota untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan kelestarian alam, memperluas koridor RTH seperti sempadan pantai dan sungai, menyediakan habitat buatan berupa pohon berkanopi lebar setinggi 30 meter untuk rute migrasi burung, serta mengembangkan pengelolaan kehati berbasis masyarakat dan melakukan monitoring rutin bersama institusi pendidikan. Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, cukup menarik ya penjelasan dari Saudara Najwa. Kita waktunya sudah cukup. Saya kira kita bisa mempelajari lebih dalam. Teman-teman nanti bisa mempelajari dengan mencari artikel-artikel yang terkait, mulai dari genetic diversity, kemudian species diversity, hingga ecosystem diversity. Silakan mempelajari lebih dalam secara mandiri. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari terkait bagaimana kita mempelajari dampak dari manusia terhadap ekosistem, terhadap spesies, dan terhadap genetik, dan juga bagaimana pengaruh bioteknologi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga mata kuliah keanekaragaman hayati yang berfokus pada topik urgensi keanekaragaman hayati. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami urgensi keanekaragaman hayati serta mendiagnosis urgensi keanekaragaman hayati di level genetik, spesies, hingga ekosistem melalui pemaparan materi, studi kasus, tanya jawab, dan diskusi kelompok secara interaktif. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan melanjutkan sesi keempat yang berfokus pada topik manfaat dan jasa layanan ekosistem atau ecosystem services. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya mengasah keterampilan analisis biologi dan penggunaan software struktur komunitas, tetapi juga belajar merumuskan solusi konservasi yang konkret dan berkelanjutan. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep biologi, melainkan juga pada pengembangan kompetensi riset, keterampilan berkolaborasi, dan kesiapan mahasiswa dalam menjawab tantangan pengelolaan serta konservasi lingkungan. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL.Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen atas kesempatan dan dukungan yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Islam Malang, UNISMA, Dekanat Fakultas MIPA, rekan-rekan program, dosen program studi biologi, serta seluruh mahasiswa yang berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bagian upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta kelestarian biodiversitas di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.